muncul sebagai saksi gitu ya, memberikan keterangan, mengaku mengetahui bagaimana peristiwa 8 tahun yang lalu itu terjadi, Pak. Nah, apakah saksi-saksi ini pada awal dulu penanganan kasus tidak diperiksa, kok bisa luput, Pak Susno? Oke, saksi yang terakhir muncul ya namanya Mel-Mel. Ya. Kalau itu kan jelas saksi, kalau saya belum meriksanya saja saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Bohong. Yang kedua, yang paling bohong lagi siapa namanya? Aep ya. Aep ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya. Tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Betul. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari dia tahu naik merek sepeda motornya. Kemudian warna sepeda motornya. Kemudian dia katakan saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Udahlah, yang begini-begini mohon hakim, khususnya hakim pra-peradilan yang akan menyidangkan ini, kalau keterangan saksi itu dipakai oleh Polri, gugurkan saja. Dan karena itu misalnya kesaksian itu di depan sidang ya, ini wajar untuk diminta Polri menyidik bahwa dia kesaksian bohong ya. Tapi kita berharap bahwa termasuk saksi yang baru nongol ini, Mel-Mel ini. Jadi udahlah, saksi yang begitu-begitu tidak terlalu diutamakan. Apa yang harus diutamakan sekarang adalah saksi benda mati yang selalu diagungkan oleh polisi dan para penegak hukum yang namanya scientific crime investigation. Berkali-kali saya katakan, adakah sidik jarinya? Adakah handphonenya? Kemudian dari handphone itu bisa dilihat BTS-nya, bisa dilihat WA, bisa dilihat percakapan. Kemudian adakah DNA-nya? Adakah hasil laboratorium tentang ini kan kasus DNA. Perzinaan DNA kan? Adakah si sperma Peggy di situ? Nah, kemudian cocokkah hasil pisum et repertum dengan luka di baju? Kan katanya ditusuk di dada. Kemudian pasti bajunya akan luka. Kalau ini semua tidak ada, termasuk CCTV, adakah di CCTV? Kalau semua yang terkait dengan scientific crime investigation nggak ada, hanya mengandalkan keterangan saksi yang tidak saling mendukung satu persatu, maka ini harus dikeluarkan. Dan kalau diperadilankan untuk dia jadi tersangka, maka ini penahanannya dia jadi tersangka tidak sah. Jadi kenapa saya katakan tidak sah? Saksi-saksi sudah lemah sekali. Hampir semua saksi yang saksi mahkota terpidana mencabut keterangannya. Kemudian saksi yang muncul baru-baru ini tidak kuat. Ada lagi saksi yang mengatakan yang bertentangan dengan saksi yang baru nongol ini. Siapa itu? Saksi teman kerja daripada si Peggy. Nah, kemudian kita hargai si Polri. Berkali-kali saya tekan, saya hargai. Kenapa? Setelah berhasil menangkap Peggy. Kalau Peggy tidak diragukan lagi. 1000%. Karena ibunya mengatakan betul dia Peggy, betul anak saya, raportnya Peggy, segala macam Peggy, betul. Tapi yang jadi persoalan sekarang bukan nama Peggy-nya. Apakah ini pelaku pembunuhan dan perkosaan? Ini yang belum bisa dibuktikan. Nah lalu bagaimana juga dengan Aep ini, tadi kalau Pak Susno bilang, nampaknya polisi tidak harus menitik beratkan pada kesaksian Mel-Mel dan juga Aep. Tapi nyatanya polisi juga terus mendalami keterangan dan juga kesaksian Aep sampai kemudian diperiksa, Pak Susno. Bagus sekali, karena polisi kan meriksa itu tujuannya kan bukan ingin menghukum si Peggy kan. Ingin membuat perkara ini jadi terang, pidana benar apa tidak, pelakunya siapa. Jadi dengan mengetahui misalnya prarekonstruksi, keterangan saksi, polisi akan membuang, wah Aep ini harus ditendang, Mel-Mel harus ditendang. Kemudian prarekonstruksi, mudah-mudahan prarekonstruksi jalannya bagus. Bagaimana bagus? Artinya kalau prarekonstruksi, karena tersangka Peggy menolak bahwa dituduh sebagai pelaku, disangka sebagai pelaku, maka si Peggy jangan memerankan. So, kalau memerankan gimana? Wong menolak kok memerankan. Kalau dia ada di dalam peran itu berarti jelas rekayasa. Dan punya hak untuk itu ya Pak Susno ya? Ini juga supaya tidak berkepanjangan, tidak berlarut-larut. Saya yakin
Polri sangat menunggu kapan pra-peradilan ini dilakukan. Mengapa Polri menunggu gitu? Penyidik kan ingin terbuka. Hasil kerjanya ingin diuji di pengadilan. Oke. Jangan sampai nanti, mudah-mudahan di sini tampil atau mendengar siapa namanya, advokatnya, pengacaranya Peggy. Jangan dari kemarin akan pra-peradilan. Dari kemarin ya jadi namanya advokat akan ya, nggak jalan-jalan, lama-lama perkara ini sidang. Polisi akan sedih gitu, Polri sedih, kok nggak dipra gitu. Kalau dipra kan diuji di pengadilan. Ya, baik. Pak Wahyu, melihat bagaimana kinerja Polri kemudian menangani kasus ini ya Pak Wahyu, karena nampaknya semakin besar perhatian dan tekanan publik untuk bisa memberikan keadilan bagi korban maupun juga bagi keluarga korban. Nah, kalau Pak Wahyu melihat sendiri bagaimana kinerja Polri sejauh ini, termasuk juga Presiden Jokowi sudah memberikan perhatian khusus, kasus ini harus dibuka secara transparan. Jadi begini, sesuai misi Kompolnas, sesuai amanah undang-undang kan kita sebagai pengawas fungsional, tugasnya itu menjaga marwah Polri agar bisa profesional. Itu dulu, sehingga yang dilakukan Polri harus benar dulu. Ya. Nah, kasus ini menarik karena begini, yang pertama saya ingin agak flashback ya, kejadian 2016 dan 2004 itu eranya berbeda. Ya. Zaman itu medsos belum seramai ini. Medsos Indonesia itu mulai ramai 2019 ketika pemilu, kemudian ketika COVID adanya Zoom dan sebagainya. Sehingga berbeda, yang pertama. Yang kedua, yang dihadapi sekarang ini ada dunia nyata, dunia maya. Itu dua dunia ini sekarang ada semua. Lalu yang ketiga saya ingin sampaikan juga, yang dihadapi sekarang ini satu agenda institusi, agenda Polri sesuai dengan tupoksinya. Dua, ada agenda publik, netizen ini punya agenda sendiri. Satu lagi ada agenda media yang juga dengannya. Dinamikanya sangat ruwet. Nah, sehingga kami betul-betul mengawasi Polri, maka tadi betul Pak Susno, scientific crime investigation adalah kuncinya. Pertama itu. Kedua, saya kira kritik yang sangat besar terhadap Polri kasus ini, itu harus jadi bahan pelajaran. Artinya harus hati-hati betul, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Saya kira ada adagium lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Intinya harus hati-hati. Nah, sehingga tadi yang saya sampaikan Pak Susno tadi kan beliau kan memang pakar di bidang itu dan secara empirik beliau memang bidangnya saat itu tahu persis. Tapi awasi terus protapnya. Yang kami sarankan awalnya kan audit investigasi. Kami kemarin sempat ke Bandung, kebetulan salah satu komisioner kami Pak Yusuf ke sana, langsung ketemu dengan Kapolda, dengan Irwasda, dengan Direskrim dan penyidik yang dulu dan penyidik yang sekarang. Itu ketemu semua. Kita diskusi panjang lebar, kemudian kesimpulannya memang dari 3 DPO sesuai yang tercatat itu, mereka yakin yang 2 ini nggak ada barangnya, nggak ada orangnya. Sehingga yakin 1 ini. Oke lah silahkan itu, tapi Komnas menyarankan kalau sampai nanti sidang, kalau itu sidang dan pra-peradilan ternyata polisi yang menang kan harus sidang, maka tetap harus dipantau terus. Tetapi kalau memang keyakinannya yang kan kita harus juga menghormati keyakinan penyidik. Penyidik yakin, kita hormati. Kalau memang itu yakin, ya sudah diputuskan itu saja. Jangan kemudian mengada-ada itu. Tapi kemudian Pak Wahyu, yang menjadi perhatian atau mungkin pertanyaan publik dari yang awalnya 3 DPO, kemudian yang 2 dihapus. Ini saja kan sudah menimbulkan kegaduhan di tengah publik, Pak Wahyu. Nah, bagaimana kemudian Kompolnas mengawasi mengenai hal ini sehingga Polri juga bisa menjawab ataupun juga memberikan pertanggungjawaban kepada publik mengenai 2 DPO yang kemudian direvisi ini? Waktu itu kami sampaikan keyakinan penyidik harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Artinya kalau penyidik bilang firm ini, ya sudah. Sepanjang, karena kita kan ini bicara soal bukti, kita nggak bicara soal fiksi, nggak bicara soal novel, sehingga kalau itu sudah yakin buktinya itu, ya sudah pegang itu. Gimana mengujinya? Betul Pak Susno, pra-peradilan biar uji dulu. Kalau nantinya pra-peradilan ternyata harus jalan terus, ya nanti pengadilan yang akan menguji. Karena setelah ini kan proses jaksa, jaksa kan untuk jadi P21 kan akan diteliti lagi. Saya kira langkah-langkah yang sudah diatur di dalam perundang-undangan itu kita hormati, kita akui. Waktu kita ke Jabar itu debatnya memang diskusinya cukup alot dan cukup menarik, dan saya kira kami Kompolnas harus menghormati apa yang sekarang ini menjadi keyakinan dari penyidik. Baik, kita tentu juga masih ingin tahu bagaimana kemudian pandangan hukum pidana Pak Kudri